Halo guys, kembali lagi bersama Berugak Film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Plane. Film ini dirilis pada tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan latar belakang Bandara Changi, Singapura. Kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama yang merupakan seorang pilot yang bernama Torrance. Sebelum terbang, ia melakukan video call dengan putri sematawayangnya yang bernama Daniela. Saat ini, ia sedang santai berlibur di sebuah pantai di Hawaii. Sehingga ia berpesan kepada ayahnya untuk segera pulang karena malam ini adalah malam tahun baru. Torrance pun berjanji akan segera menyusulnya ke sana dan tidak akan mengecewakannya. Tak lama kemudian, Torrance pun kini sudah sampai di tempat pemeriksaan. Setelah diperiksa, ia pun bergegas menuju pesawat yang akan ia kemudikan. Di sana, ia sudah ditunggu oleh seorang kopilot yang bernama Dele. Mereka pun berkenalan dan dari sini diketahui jika Dele merupakan orang Hong Kong. Tak lama kemudian, datanglah manajer maskapai mereka dan menunjukkan jika pada penerbangan ini mereka akan melewati rute dengan cuaca yang agak kurang bersahabat. Dikarenakan penumpang mereka hanya berjumlah 14 orang. Jadi mereka diharuskan untuk melewati rute tersebut agar lebih efisien. Dengan pengalaman sebagai seorang pilot profesional, tentunya Torrance sudah biasa melewati cuaca seperti itu dan tidak mempermasalahkannya. Lalu datanglah kepala pramugari yang bernama Bonnie. Ia memperkenalkan dirinya kepada para pilot dan mengatakan jika Torrance saat ini sedang ditunggu oleh seseorang di pintu masuk. Torrance pun segera keluar untuk menemuinya. Ternyata ia ditemui oleh seorang polisi dan ia berniat akan menumpang bersamanya. Sekaligus dengan seorang buronan kelas kakap yang sudah melakukan kasus pembunuhan. Dan diketahui jika buronan ini bernama Louis. Torrance pun di sini sedikit ragu, namun karena ini malam tahun baru dan tidak ada penerbangan lagi, akhirnya dengan terpaksa ia pun menyetujui permintaan dari polisi tersebut. Terlihat buronan tersebut sudah diborgol dan sangat menyeramkan. Setelah itu, Torrance pun memberitahukan hal tersebut kepada pramugari yang lainnya. Ia berpesan agar merahasiakan keberadaan buronan tersebut kepada para penumpang, agar para penumpang yang lainnya tetap merasa nyaman. Kemudian satu persatu penumpang mulai memasuki pesawat. Dalam penerbangan malam tahun baru ini, Torrance akan menerbangkan 14 orang penumpang. Semuanya terlihat normal seperti penerbangan pada umumnya. Lalu ada 2 orang penumpang wanita yang ingin duduk di tempat buronan tersebut, karena mereka mengakui jika itu adalah tempat duduk mereka. Namun pramugari mempersilahkan mereka untuk duduk di tempat yang lain. Setelah semua penumpang naik, Bonnie pun mengumumkan kepada semua penumpang jika pesawat sebentar lagi akan segera lepas landas. Bonnie pun menutup pintu pesawat dan Torrance mengumumkan kepada para penumpang jika malam ini mereka akan melewati cuaca yang agak kurang bersahabat, sehingga akan terjadi sedikit guncangan dan ia akan melakukan yang terbaik. Pesawat pun kini mulai bergerak dan meninggalkan landasan pacu. Airspeed alive. Rotate. Setelah mengudara, seperti biasa pesawat pun diarahkan oleh menara pengawas untuk tetap dalam rute yang sudah ditentukan. Bonnie kemudian mulai membagikan makanan dan minuman kepada para penumpang. Lalu 2 wanita di belakang yang tidak tahu apa-apa ingin berselfie dengan Louis si buronan. Namun tentu saja polisi penjaga melarang mereka untuk mengambil foto. Could you not do that? Di dalam kokpit, Dele memajang foto keluarganya di kemudi pesawat. Sehingga Torrance yang melihat hal itu menjadi terharu melihatnya. Di sini mereka pun mulai bercerita tentang keluarga masing-masing. Torrance kemudian menunjukkan foto putrinya yaitu Daniela kepada Dele. Lalu Dele menanyakan tentang istrinya Torrance. Torrance pun mengatakan jika istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sehingga yang ia punya saat ini adalah Daniela, putri sematawayangnya. Tak lama kemudian pesawat pun mulai memasuki cuaca buruk tersebut. Radar pun mulai berbunyi dan lampu sabuk pengaman tak lupa dinyalakan oleh pilot. Mereka kemudian menghubungi menara pengawas untuk naik ke ketinggian 4.000 kaki. Namun sayangnya komunikasi di sana tidak terlalu bagus.
Sedikit guncangan pun terjadi dan tak lama kemudian